Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif dan saya hari ini ingin menjelaskan atau kita mari membahas korupsi. Sebenarnya apa sih korupsi itu? Menurut saya sendiri pribadi, korupsi adalah satu tindakan kejahatan atau tindakan pidana yang dilakukan seseorang dalam mendapatkan keuntungan secara ilegal atau haram. Ya bagi yang beragama maksud saya. Jadi contoh dasarnya apa nih? Untuk paling dasar, yang paling mudah mungkin kita mencontek, itu kan membuat kecurangan. Terus akan ada pertanyaan nih, apa sih bedanya curang dan korupsi? Nah, sebenarnya curang ini bibit-bibit ke korupsi. Dan korupsi itu sayang sekali sudah begitu marak dan dilakukan karena menurut saya sendiri, saya juga kurang tahu mengapa korupsi itu terjadi. Nah, dari kita mungkin tidak banyak yang, maksud saya tidak sedikit yang merasakan kerugian dari pelaku korupsi. Nah, contoh saja nih ya, saya pernah atau mendengar orang melakukan korupsi hingga berjuta-juta. Nah, itu kan masuknya ke keuntungan mereka. Dan sedangkan apa yang terjadi pada pihak yang dirugikan, tentu saja pihak yang dirugikan akan merasa kehilangan kualitas dari hasil yang didapat ataupun kesejahteraan mereka akan menurun karena hasil korupsi tersebut. Nah, beruntung hari ini saya membawa satu orang buat menceritakan ulang kasusnya dia. Maksud saya pengalamannya dia soal korupsi. Nah, jadi orang ini adalah korban dari hasil korupsi. Saya juga tidak tahu korupsi jenis apa yang dialami. Mungkin saja ekonomi atau mungkin korupsi waktu. Tentu saja kan kawan, di sini korupsi nggak cuma soal duit. Semua itu bisa berupa segala hal, bisa lahan, bisa waktu. Pertanyaannya adalah bagaimana korupsi waktu? Nah, korupsi waktu itu bisa berbentuk seperti kita membuat event. Eventnya itu kita taruh di proposal, durasinya cuma sekitar 3 jam. Namun kita memperpanjangnya sampai 4 jam tanpa seizin dari pihak yang memberi izin. Itu sudah dihitung korupsi. Nah, korupsi ini sebenarnya sangat apa ya? Saya nggak bisa menyebutkan, tapi memang buruk. Mungkin saya bisa menyebutnya ini virus di negara yang selalu terjadi di negara-negara, baik negara-negara maju ataupun negara berkembang. Nah, sekarang saya kembali ke topik hari ini. Saya membawa orang, sayangnya saya cuma bisa melakukan by handphone. Jadi hari ini saya membawa teman saya untuk menceritakan pengalamannya dia, maksud saya, dalam mengalami yang namanya kasus korupsi. Jadi halo 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 halo. Halo. Ah, jadi saya hari ini mau mengajak Anda nih, mau cerita-cerita soal korupsi. Sebenarnya Anda ini gimana ya ceritanya, pernah ngalaminya? Atau Anda mau kenalan dulu nih, ngomong aja gitu loh. Oke, saya boleh bicara sekarang? Oh ya, tentu saja. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapip. Ya, saya adalah satu korban korupsi ya. Ya. Ceritanya itu dimulai dari saya sendiri, yang dimana saya bekerja di sebuah kafe ya. Kafe sekitar ya hanya sebulan. Saat interview saya kita menyepakati bahwa saya mendapatkan gaji sekitar 1.500.000. Sebentar, maaf saya potong, bisa ulang dulu dari ini. Si Andanya kan bekerja di kafe, terus habis itu gimana Ya. tadi? Suaranya agak kresek-kresek nih. Oh ya, saya setelah bekerja di kafe kan, setelah itu interview itu kami menyepakati gaji lah istilahnya situ. Sebelum saya dan bos itu memulai pekerjaan, saya menyepakati gaji dia sekitar 1,5 juta. Tapi lama-kelamaan sekitar 2 minggu saya bekerja, saya malah
karena waktu itu juga covid waktu itu kan, jadi saya gaji saya diturunkan sekitar 1 juta dulu. Lama kelamaan setelah dua minggu kemudian tiba-tiba saya dikeluarkan karena alasan tidak mampu membayar. Dan saat itu juga saya mendapatkan gaji hanya 500.000 dari sana. Menurut saya sih itu korupsi karena dia telah melanggar kesepakatan awal yang dimana saya akan mendapatkan 1.500.000 dari gaji, tapi di akhir selama saya sebelum bekerja waktu saya putuskan kontrak, saya mendapatkan 500.000 saja. Berarti Itu saja mungkin ini cerita saya. maaf ini saya potong lagi ya. Berarti dijanjikan tadi kan 1.500.000. Nah, Ya, terus sampai ini Anda bekerja cuma 1 bulan berarti ya? iya Pak. Nah, berarti hitungannya Anda mendapatkan penurunan gaji karena alasan COVID tadi menjadi 1 juta. Ya, Pak. Nah, Ya tapi benar. di hasil akhir Anda cuma mendapatkan 500. Nah, pertanyaan saya, apa alasan dari pihak kafe untuk memberikan gaji 500 itu? Ya dibilang sih karena performa saya kurang, tapi menurut saya sendiri sih performa saya sih bagus. Saya tidak datang tepat waktu, saya bekerja dengan baik, rajin, tapi entah kenapa si bos di sana salah memberikan alasan saya bekerja tidak bagus. Begitu. Berarti dia dari pihak kafe ini memberikan penilaian bahwa performa Anda buruk, makanya mereka memberikan gaji di bawah yang dijanjikan. Apalagi gaji ini Ya, sudah dipotong kan dari gaji pertama. ya Oh iya. tidak masuk akal menurut saya alasannya sih. Ya, bagi saya juga meski saya tidak bekerja, saya juga merasa ini nggak masuk akal. Kalau misal saya sendiri merasa saya rajin kerja, tapi dipotong karena beralasan performa saya rendah gitu. Jadi terima kasih ya sudah memberikan pengalaman Anda dalam mengalami kasusnya korupsi. Baik, sama. Ya. Oke guys, tadi itu dari kawan saya, dia menjelaskan pengalamannya dia dalam bekerja nih. Jadi dia tadi bercerita dia bekerja di suatu kafe dan dia mengalami yang namanya korupsi. Pertama di dalam janji kontrak itu, saya nggak bisa mengatakan itu kontrak atau tidak karena dia tidak menjelaskan dari itu kontrak atau tidak. Nah tapi dalam surat perjanjian dia dijanjikan gaji sebesar 1.500.000 rupiah. Salah, 1.500.000 rupiah. Nah, itu termasuk gede ya buat gaji barista. Nah, lalu pertengahan bulan seperti yang dia bilang kan karena COVID ini melonjak dan perusahaan takut tidak bisa membayar dia, akhirnya perusahaan menurunkan gajinya dia dari yang 1.500.000 menjadi 1 juta. Lalu pada hasil akhir si teman saya ini cuma mendapatkan 500.000. Menurut saya itu kurang sih, aneh menurut saya ya. Karena kalau kita menjudge dari performa orang, harusnya perusahaan ini punya data performanya si karyawan ini. Dan terus mereka tuh harus punya pertimbangan mengenai data-data, terus absensi. Karena seperti yang teman saya bilang tadi, dia tidak merasa performanya dia rendah karena dia setiap hari rajin datang paling awal. Nah, itu sesuatu yang bisa kita sebut mengkorupsi hasil kerja keras dari seseorang. Nah, itu adalah salah satu contoh dari korupsi dalam bidang keuangan, dan mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin sekarang kita sampai ke kesimpulan nih. Kita dengar sendiri kan tadi bagaimana teman saya menjelaskan kerugiannya dia. Bayangin Kak, Anda ini kerja sebulanan dengan janji 1.500.000. Anda pasti senang dong di awal karena Anda pasti berpikir saya kerja untuk mendapatkan uang, dan pada akhirnya blank, Anda cuma mendapat 500.000 dengan alasan tidak masuk akal lainnya seperti pemotongan gaji karena COVID, terus pemotongan gaji karena performa. Nah, itu sesuatu yang saya kurang
mengerti sebenarnya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.